diskusi siang ini kita akan membahas ucapan Suswono ini dari 3 perspektif. Yang pertama mungkin dari segi bahasa. Kenapa muncul tiba-tiba ungkapan seorang calon wakil gubernur seperti ini? Dari segi bahasa kita akan melihat apakah ini ada sesuatu apa? Apakah ini karena ambisi yang begitu besar untuk menjadi pemimpin di Jakarta sehingga muncul kemudian tiba-tiba ungkapan seperti ini, atau ada faktor kesengajaan untuk menaikkan popularitas yang memang popularitas si Suswono ini sangat rendah, ya? Atau memang ini jangan-jangan apa, kalau dalam ilmu hermeneutik itu ya bahasanya ada sign, ada signifier, ada tanda, ada penanda, atau jangan-jangan ini tanda-tanda dari semesta bahwa ini hukum karma. Apa yang dulu terjadi pada Ahok, nah ini terjadi kembali, ya. Itu kita akan bahas dari segi bahasa. Kemudian kita akan melihat sejarahnya. Jangan-jangan si Suswono ini cuma orang apa yang nggak ngerti sejarah. Dia mengatakan Nabi Muhammad Sayyidina Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah umat Islam, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad ini kan uswah dan qudwah. Sehingga beliau mengatakan Nabi Muhammad ini pengangguran, ya. Ini orang high story. Padahal secara sejarah, secara umum kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok pekerja keras. Bahkan ketika beliau ini kan yatim piatu, ya, dari kecil. Beliau diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah saja beliau bekerja mengembalakan kambing. Bahkan umur 8 tahun ketika diasuh oleh paman beliau Ali bin Abi Thalib juga kerja mengembalakan kambing. Sebelum nikah dengan Khadijah, beliau ini pekerja keras, pedagang. Bahkan maharnya aja kayak maharnya untuk Siti Khadijah itu 12,5 rupiah. Kawan-kawan tahu 1 rupiah itu berapa gram, Mas? 28 gram. Kali aja 28 kali 12,5. Itu kalau sekarang sekitar 350 gram emas. Dan 20 ekor unta yang bakrap. Pikir ini unta muda yang masih produktif, betina. Nah ini orang high story. Nanti baru nanti secara lebih dalam akan dikupas oleh Kiai Zuhri Yakub. Dan yang ketiga secara hukum. Apakah ini sudah bisa kita kategorikan sebagai ucapan penodaan dan pelecehan terhadap agama? Nah, panjang adalah menjadikan Nabi sebagai suaminya, padahal pada saat banyak para pembesar yang berkeinginan mempersunting Siti Khadijah, seorang wanita yang sangat dimuliakan di Kota Mekah, saudagar kaya. Jadi kalau disebut bahwa semacam dianalogikan Nabi itu sama dengan pemuda pengangguran, kita tidak punya pijakan sejarah sama sekali. Tidak ada dalilnya, tidak ada satu kata pun tidak ada. Paling kita ketemukan, memang saya ketemukan di dalam kitab ini disebutkan. Saya baca sedikit kalimatnya, bukan pengangguran bahasanya. Summain ini ucapan Abu Thalib ketika melamar Siti Khadijah. Summa inna ibna akhi hada Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajulun syarafan wa nablan wa fadla wa in kana fil mali kullun. Anak saudaraku ini, bahasa orang Betawinya keponakanku ini, Muhammad ibn Abdullah, itu tidak bisa dibandingkan dengan laki-laki manapun dari aspek kemuliaannya, keagungannya dan keutamaannya. Sekalipun wa in kana fil mali kullu, sekalipun dari aspek harta memang dia tidak punya banyak, tidak memiliki banyak harta, artinya bukan termasuk orang yang kaya raya dibandingkan laki-laki lain yang ingin mempersunting Siti Khadijah. Jadi paling kalimat itu kita temukan. Tidak ada bahasa Nabi itu nganggur.
Bagaimana mungkin juga kalau kemudian Islam yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad ini, ajarannya sama sekali tidak memberikan ruang kepada umat untuk nganggur, gitu. Justru banyak ayat dan banyak isyarat ayat mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kreatif, yang dinamis, bukan nganggur, gitu. Dan alhamdulillah beliau sudah mengakui itu sebagai sebuah kesalahan ucap. Ya memang kalau di panggung itu saya ngalamin sebagai orang panggung, kadang-kala sorak-sorai euforia audien kadang-kala menjebak kita untuk mengeluarkan kata-kata yang out of the box gitu, atau slip of the tongue, itu sampul kalam, ya, kepleset pembicaraan. Nah itu hari ini saya sekedar menyampaikan tinjauan dari aspek sejarah, dan urusan lanjutnya ya itu urusan lain. Ini artinya memang pernyataan itu kita lihat sebagai satu bentuk kesalahan ucap dari yang bersangkutan. Kata sebutan janda itu, janda itu di mana-mana konotasinya negatif. Secara umum ya, secara umum konotasinya negatif. Karena dia umum, apakah janda itu cerai hidup ataupun cerai karena sebab suaminya meninggal, kan semuanya dipanggilnya janda. Kita bisa lihat itu judul-judul tulisan baik di media itu ataupun di buku, atau misalnya novel-novel yang pernah ditulis, itu semuanya konotasinya adalah negatif. Walaupun kalau misalnya kita teliti lagi ya nggak begitu. Nah, tapi ini kalau dalam ilmu sosial itu ucapan itu seperti perkara yang gitu. Given itu memang dari dulu penyebutan itu ketika orang dengar asumsinya negatif. Nah, saya kira di dalam perhelatan politik, apalagi sedang promosi program itu menyampaikan pilihan katanya tidak tepat. Orang pemimpin kan ketika dia berdiri tentunya dengan profil yang sempurna, dia apa-apa program yang dia sampaikan itu ya dengan bahasa yang mengayomi, bukan merendahkan satu janda, kemudian pengangguran itu begitu. Pengangguran kan konotasinya juga negatif juga. Pengangguran konotasinya juga negatif. Kenapa nggak disebut dengan misalnya anak-anak muda yang belum mendapat kerja, atau perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya, gitu kan lebih lebih halus, saya kira. Sehingga orang menerima komunikan yang diajak komunikasi waktu itu, baik yang langsung ataupun yang tidak langsung, yang mendengar lewat dia akan berasumsi beda-beda, menilai beda-beda. Ini akan menimbulkan keresahan. Karenanya harus segera diputuskan, harus segera dinilai apakah pernyataan ini layak atau tidak layak yang keluar dari seorang pemimpin misalnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi dengan berbagai perspektif dalam perspektif sejarah ataupun hukum. Terima kasih. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah laporan itu memenuhi syarat formil atau tidak, itu pertama dulu dari sisi formilnya. Nah, dari sisi formil misalnya dilihat batas waktu 7 hari setelah
diketahui sekarang hari keberapa dari kejadian? Kejadiannya kapan? Laporannya sudah. Di bawah sudah? Sudah. Sudah masuk ya? Nah, kan kalau artinya kan sudah masuk di bawah 7 hari. Nah, tinggal kita nunggu nanti. Apakah tadi dianggap memenuhi syarat formilnya? Nah, kalau memenuhi syarat formil, tinggal bicara syarat materialnya. Nah, terkait dengan syarat material pasti akan kembali lagi kepada ahli bahasa dan ahli agama. Nah, kembali lagi itu pasti pidana itu selalu akan berhimpitan dengan banyak kepakaran yang dijadikan dasar untuk menilai sebuah unsur itu terpenuhi atau tidak. Nah, ini yang akan coba kita lihat nanti ya dari sisi kebahasaan. Nah, saya nggak tahu, makanya kita masih nunggu karena penting untuk memberikan justifikasi apakah kias tadi itu adalah kias yang memenuhi unsur penghinaan atau penodaan. Nah, kalau bahasa di pilkada itu kan bicaranya larangan Sarah. disebutnya larangan kampanye yang menghina gitu ya. Gitu. Ya, enggak disebut sara, enggak disebut sara, karena kalau bicara saranya enggak disebut suku, agama enggak, tapi agama saja masuk gitu ya. Karena objeknya banyak, tidak disebut saranya, jadi pasal 6 juga ada. Nah, itu yang utama gitu. Jadi kembali lagi dari sisi bahasa, apakah ini terpenuhi atau tidak. Kalau ini terpenuhi, nah tinggal yang kedua dari sisi substansi agama. Karena misalnya kalau kita lihat pada kasus-kasus pencemaran atau penodaan agama, selalu yang dijadikan pertimbangan oleh penyidik maupun hakim nanti di persidangan adalah pernyataan ahli terkait dengan alat bukti yang lain. Nah, dalam konteks kasus-kasus seperti ini, alat buktinya adalah para ahli. Sebab ini nggak bisa bicara soal misalnya saksi gitu kan. Saksi yang mendengarkan langsung ya mungkin tentu akan beda-beda tafsirnya. Orang yang hadir di acara kampanye itu ya mungkin ikut sorak-sorak gitu kira-kira ya. Oh, bisa jadi takbir, oh akbar ya. Mikirnya belakang. Itu ya. Lalu belakangan oh iya ya gitu. Jadi susah juga, makanya ini penilaiannya pada para ahlinya. Jadi saya paling gampang jadi ya persisi hukum, tinggal nungguin 2 fatwa ahli ini. Kalau 2 fatwa ahli ini sepakat, kalau hukumnya tinggal centang unsur terpenuhi. Nah, kira-kira itu. Nah, itu kalau dari sisi tadi konteks hukum pilkadanya, ya akan kita lihat apakah ada keberanian dari Bawaslu dalam hal ini Gakumdu untuk memproses kasus ini. Kenapa? Karena kalau ini lanjut, udah kebayang endingnya seperti apa. Itu kira-kira. Sehingga itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.